Pedangdut Dewi Persik benar-benar sudah kepalang tanggung meladeni para haters. Dengan dalih marwah dan kehormatannya terganggu hingga ibundanya sempat jatuh sakit. Pemilik goyang gergaji ini akhirnya kembali melaporkan sekitar 4 haters yang dianggapnya telah meresahkan. Laporan itu kali ini ia layangkan ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Lantas siapakah 4 akun yang kerap mengunggah sindiran hingga serangan bernada fitnah pada sosok DP? Aku sih sama Bang Sandi kebetulan memberikan berkas tambahan-tambahan berkas memberikan tambahan-tambahan berkas gitu sayang. Hari ini berkas perkara apa, Bang? Ya itu yang kemarin kita laporin ya Bang Sandi. Ya, saya perkembangannya ya biar polisi yang ngurus, kan udah diserahkan kepada PM berwajib ya. Doain. Agendanya memberikan berkas, ada beberapa tambahan yang harus kita lengkapi. Jadi ada beberapa yang kerjasama dan juga ada surat-surat yang memang menyatakan bahwa ada pembatalan pekerjaan. Baru itu aja. Tapi kalau untuk saksi insya Allah minggu depan akan kita lengkapi. Dalam proses penyelidikan karena ada beberapa haters oknum itu yang dilaporkan. Jadi masih dalam proses penyelidikan, kita lihat nanti setelah berkas dan juga saksi lengkap dilengkapi ke pihak penyidik baru nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Sebelum melaporkan 4 akun, DP juga sudah melaporkan seorang haters yang mengaku fansnya sendiri. Seorang ibu parubaya asal Jawa Timur itu bahkan sudah dipanggil Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya. Saat bertemu DP, sang haters bahkan sempat bersimpu meminta maaf. Tapi karena DP ingin membuat jerah para haters, ia akhirnya tetap melanjutkan kasus hukumnya. Menemui pihak kuasa hukum terlapor dan juga ada bapak dan ibu. Intinya dari pihak mereka sudah menyampaikan permintaan maafnya dan juga sudah memberitahu kepada kami bahwa tadi pada saat di bawah secara terbuka sudah menyampaikan permintaan maaf kepada teman-teman, di mana mereka minta kalau bisa dipertemukan lagi sama Mbak Dewi dan juga sama Ibu. Tapi karena hari ini belum bisa dan juga waktunya juga belum pas, jadi mereka meminta dan saya juga menyampaikan insya Allah besok Ibu atau Mbak Dewi dan keluarga bisa hadir. Tapi yang pasti terakhir pembicaraan saya kepada Mbak Dewi dari keluarga masih tetap ingin melanjutkan proses hukum ini. Kami sudah meminta maaf kepada pihak Mbak Dewi dan keluarga. Nanti kita coba untuk komunikasi lagi dengan Bang Sandi. Mungkin kita bisa memediasikan lagi di luar dari yang sudah dibantu oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Kami harap juga nanti kita bisa memediasi di luar, jadi kita bisa kalau misalnya masih memungkinkan bisa mediasi di luar, karena kan hak daripada kita di luar bisa mediasi di dalam ruang penyidik ataupun juga di luar kita bisa bertemu untuk berkomunikasi. Nah itu akan saya sampaikan kepada keluarga Mbak Dewi malam ini, bila mana dari pihak keluarga mereka melalui kuasa hukum ingin bertemu untuk menyampaikan permintaan maafnya. Nampaknya meski dengan resiko akan letih berlarut-larut dengan kasus hukum yang harus dilaluinya, DP seolah mantap meneruskan jalur hukum. Padahal jika semua proses hukum dilalui, DP akan kewalahan meladeni sejumlah sidang di meja hijau. Apalagi jika pembuktian hukumnya kelak berjalan dengan alot. Lantas sudah siapkah DP dengan semua resiko yang harus ditanggungnya? Enggak perlu ya. Sudah saya serahkan kepada PM berwajib. Berarti untuk jalur damai ya? Biarkan PM berwajib aja yang terbaik ya. Ada pesan nggak buat haters lainnya? Enggak ada, udah biar kan kita negara hukum, ikutin aja peraturan.
undang-undang ITE. Ya. Ada pesan nggak sih tadi dari Mami DP mau berlanjutan atau cabut laporan atau bagaimana? Sama seperti yang di Jakarta Selatan bahwa proses hukumnya akan diteruskan sampai ke pengadilan dan sampai sejauh ini belum ada pembicaraan untuk perdamaian atau pencabutan. Tapi sudah ada komunikasi nggak sih dari pihak Belum ada. atau dari pihak mereka mencoba menghubungi Mami DP atau Bang Sandi? Sejauh ini belum. Berarti ini ada 2 kasus ya Bang Sandi? Iya, yang di Jakarta Selatan ada beberapa orang, yang di sini juga ada beberapa orang. Total berapa orang berarti? Ya kurang lebih kalau di total ada sekitar 6 sampai 7 lah kalau nggak salah ya, yang diduga melakukan itu. Bedanya apa Bang Sandi? Di selatan dan Depok? Bedanya kenapa? Ya karena pada saat waktu kejadian kan kebetulan klien kami sedang berada di daerah sini dan juga semua yang melihat juga ada di sini, kebetulan di daerah Depok juga. Dan dua-duanya dari selatan juga belum ada yang menghubungi kan terlapor? Kalau ini Jakarta Selatan kan kita udah mediasi, udah berapa kali mediasi, tapi dari pihak keluarga belum mau mencabut dan belum mau ada upaya untuk perdamaian. Apa sih menurut Mami DP yang sekiranya dia Yang pertama untuk efek jerah, yang kedua juga untuk memulihkan nama baik keluarga supaya bisa terbukti bahwa terlapor itu memang melakukan kata-kata tersebut. Jadi supaya nama baik Mbak Neng sendiri dan keluarga juga bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. next selanjutnya ada agenda selanjutnya? Agendanya kita akan melengkapi mungkin bukti tambahan dan juga saksi-saksi yang akan kita hadirkan. Saat DP terus berpolemik dengan para haters, artis kontroversial yang juga pernah terlibat seteru dengan DP, yakni Nikita Mirzani, justru tengah kembali merasakan dinginnya jeruji besi pasca ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda. Sidang kasusnya bahkan telah digelar di Pengadilan Negeri Serang belum lama ini. Nikita tampak percaya diri ketika memasuki sidang mengenakan setelan baju putih dan celana hitam. Ia sempat menyapa hadirin di ruang sidang. Sidang perdananya dia kemarin, kan dakwaannya ada 3 ya. Nah, tapi kan pas ditanya majelis hakim apakah Anda mengerti masalah dakwaan ini, enggak katanya. Nah, kalau menurut aku kalau enggak mengerti berarti dia mungkin lupa apa yang dia lakukan selama ini. Itu aja sih. Mestinya kan kalau kayak saya kemarin sidang, apakah saudara mengerti masalah dakwaan ini, mengerti majelis? Apakah Anda mengajukan eksepsi? Tidak majelis, karena saya langsung pembuktian aja. Tapi dia kan mengajukan eksepsi, yaitu setiap hak. Saya sudah selesai disidangkan, tapi saya sekarang masih lagi upaya hukum. Doain aja. Tapi kasus saya dia juga lagi proses juga, karena kemarin aku dengar berita ceritanya, aku dengar kemarin berkasnya udah nyampe di kejaksaan, tapi P19 dibalikin lagi ke polisi untuk dilengkapin. Jadi barang bukti yang kemarin diminta sama polisi udah kita serahkan berupa flash disk. Hanya nanti kita serahkan salah satu lagi handphone yang dimana dia pernah berkomunikasi sama salah satu orang saksi saya ini, karena pas waktu sidang saya dia tidak mengakuin kalau itu Instagramnya dia, dan dia bilang itu Instagram fansnya dia. Kalau Instagram fansnya dia itu kan kalau menurut saya jarang ya Instagram fans itu centang biru ya gitu. Dan live hampir tiap hari. Iya, Live. Jadi gini, dia mencari keadilan, saya juga mencari keadilan. Yuk sama-sama kita mencari keadilan, gitu. Waktu itu ini perkaranya kasus apa menduga Pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. berarti si yang menyerang Nikita Mirzani walaupun dia sedang ada di Serang ya? Saya tidak menyerang, tapi saya bekerja untuk bagaimana segera BP21 kan, gitu. Dulu dia udah pernah tersangka di kasus saya ini, tapi tiba-tiba diubah menjadi saksi lagi. Saya kan diam ya, dan waktu itu udah pernah viral kan, kenapa? Dan di undang-undang negara kita ini, di undang-undang positif kita, tidak ada sejarahnya yang tersangka berubah menjadi saksi. Ia seolah hendak menunjukkan jika tak ada beban yang berat dipikulnya, meski ancaman hukuman penjara dan denda 12 miliar membayangi kasus hukum yang membelitnya. Apalagi kubu Dito Sesumbar mengaku mengalami kerugian dengan nominal yang cukup fantastis karena ulah Niki.
Ya, Nike juga seolah tak ingin tergubris dengan ancaman demi ancaman hukum baru yang telah dilayangkan seterus selebritisnya seperti Tessa Mariska dan Indra Tarigan yang belakangan gencar mengecek hasil laporannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tessa dan Indra adalah dua nama yang pernah berseteru dengan Nikita. Indra bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka karena laporan Nikita. Sementara Tessa sempat berseteru hebat di media sosial hingga ia dan putrinya sempat jadi sasaran bulian warganet. Tak heran jika setelah menyaksikan Nikita digiring ke penjara, Tessa dan Indra seolah merasa lega. Bahkan keduanya ingin agar kasus Niki yang lain segera diproses. Lantas inikah kesempatan mereka untuk membalas kekecewaan pada Nikita? Baik-baik ya ngomongnya ya, jangan nyenggol sana sini lagi ya. Kok baik, Pak? Baik-baik kamu aku bilang, bicaranya. Jangan senggol sana sini, jangan senggol saya, jangan senggol Mbak Tessa, jangan senggol Rizky Bilar sama Lesti lagi ya. Kalau kamu senggol nanti saya gulung kamu. Karena Rizky Bilar itu adik saya loh. Bukan sekedar adik, dia anak Medan loh. Dia belum terkenal ini, dia ketemu sama saya, ya. Salim loh dia sama saya. Saking baiknya tuh anak gitu loh. Santun gitu loh. Jadi kesan saya buat Ibu Satria, kalau ke pasar jangan lupa pakai ero ya Bu ya. Ya pakai bulu mata ya Bu. Cukup sekian dan terima kasih.